Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Dan aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia like, komen, dan subscribe di videoku. Nah, pada kesempatan kali ini seperti yang ada di judul, aku mau bercerita lagi tentang salah satu korban dari pesugihan. Jadi ini adalah kisah tetanggaku, di mana tetanggaku ini adalah salah seorang ibu dari dua orang anak, yang anaknya ini memiliki cacat bawaan atau berkebutuhan khusus. Nah, kejadian ini berlangsung pada tahun 2016. Nah, pada tahun 2016, seorang tetanggaku ini bercerita kepadaku, dan cerita ini juga sudah disepakati untuk dibolehkan aku menge-share kepada kalian semua. Nah, pada tahun 2016 itu seorang ibu ini datang dengan dua orang anaknya, di mana anaknya ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain atau hanya anak mampu rawat. Jadi mampu rawat itu adalah anak yang hanya mampu untuk dirawat oleh orang dewasa ataupun perawat, karena memang dia tidak sanggup untuk berkomunikasi ataupun juga tidak sanggup untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti orang pada umumnya. Nah, seorang ibu ini bercerita kepadaku bahwasannya, sebut saja namanya Ibu Rini. Nah, Ibu Rini ini bercerita kepadaku bahwasanya pada saat dia mengandung anak-anaknya tidak ada hal yang beda, tidak ada hal yang aneh seperti pada orang pada umumnya, orang hamil pada umumnya. Nah, Bu Rini ini adalah orang kaya, salah satu orang terkaya di kampungku. Nah, dia ini bersuamikan, sebut saja namanya Pak Roni. Jadi Bu Rini dan Pak Roni. Nah, Pak Roni ini seorang bapak-bapak muda yang enggak terlalu tua usianya, tapi dia ini memiliki kekayaan yang berlimpah, dan dia ini adalah orang terkaya yang ada di daerah tersebut. Nah, Pak Roni ini memiliki 57 ekor kuda, di mana kuda itu adalah kuda pacu, dan memiliki 10 perusahaan, di mana 10 perusahaan itu adalah perusahaan tekstil yang menggarap tentang kulit, atau kayak kulit sarung tangan golf, kemudian kulit untuk jaket seperti itu. Nah, dia punya 10 perusahaan tersebar di berbagai daerah. Nah, kita tidak heran, kita berpikir, orang-orang kampung berpikir bahwasanya itu ada hal yang lumrah, karena memang Pak Roni ini getol banget untuk mencari uang. Hingga suatu hari istri dari Pak Roni ini bercerita kepada beberapa ibu-ibu dan beberapa orang yang ada di kampung bahwasanya dia sudah tidak bersatu atau sudah bercerai dengan Pak Roni. Ternyata Pak Roni ini diketahui oleh Ibu Reni setelah 16 tahun pernikahan bahwasanya dia sedang memakai pesugihan. Nah, ternyata Bu Rani baru tahu bahwasanya suaminya menggunakan pesugihan ketika di usia pernikahan 16 tahun. Jadi Bu Rani ini, singkat cerita, Bu Rani bercerita dulu dia mengandung anaknya, anak pertama itu dokter mengatakan bahwasanya anaknya semuanya sehat, sudah dicek semuanya sehat, karena memang orang kaya sehingga mereka menggunakan tes yang sangat mahal bahwasanya anaknya akan sehat dan baik-baik saja. Tapi ketika lahir, betapa kagetnya Bu Rani dan juga dokter bahwasanya diketahui anak Bu Rani ini tidak memiliki tangan satu di sebelah kanan dan tidak memiliki kaki satu di sebelah kiri. Jadi timpang. Jadi kakinya hanya satu, tangannya hanya satu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan cacat otak yang dialami oleh anaknya Bu Rini ini, yang membuat akhirnya anak Bu Rini tidak mampu melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya, padahal usianya sudah cukup besar, yaitu 13 tahun. Ini anak yang pertama. Nah, kemudian dokter mengatakan di USG yang pertama itu ada loh Bu kakinya. Di USG yang pertama bisa dilihatin. Nah, akhirnya si dokter tadi yang menangani kasus persalinan Bu Rini kemudian memperlihatkan bahwasanya si USG tadi tuh ada kakinya anaknya, dan tangannya juga lengkap. Makanya saya berani menjamin anak ibu akan lahir dengan sehat dan sempurna. Nah, akhirnya Bu Rini merasa ada yang aneh, tapi Bu Rini mencoba menerima karena memang itu adalah anaknya, darah dagingnya. Akhirnya mencoba menerima dengan sangat baik, menerima dengan sangat qanaah, dan dengan lapang hati menerima kondisi anaknya. Dan akhirnya setelah lambat laun berlalu, lahirlah anak kedua. Anak kedua pun mengalami hal yang sama, hanya saja anak yang kedua ini memiliki mulut yang miring. Jadi mulutnya miring kayak gini.
Nah, kita kan lurus, nah mulut anak Bu Rini yang kedua ini miring. Nah, kemudian Bu Rini tidak bisa menerima, ini kok aneh. Sedangkan ketika dia bertanya kepada dokter, dokter bertanya balik kepada Bu Rini, apakah Bu Rini ada usaha untuk menggugurkan anak ini. Ternyata nggak ada. Bu Rini bilang, loh saya itu menanti-nanti loh Pak anak ini, karena anak saya yang pertama itu cacat, sehingga saya nggak akan menggugurkan anak ini. Saya nggak ada pernah ada usaha untuk apapun, dan saya juga meminum vitamin yang mahal, makan makanan yang sehat, kemudian juga gaya olahraganya yang baik sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian dokter juga memberikan obat-obatan untuk penguat dan lain sebagainya juga diminum secara teratur, tidak ada pantangan yang sama sekali dilakukan oleh Bu Rini. Tapi Bu Rini kaget melihat kenapa kok anaknya yang nomor 2 lahir lagi dengan cacat seperti itu. Nah, Pak Roni yang mengetahui anaknya cacat seperti itu, dia biasa aja, dia tidak merasa ada penolakan, juga tidak ada merasa penyesalan, juga tidak ada rasa sedih, dia biasa saja. Nah, akhirnya pada suatu hari Bu Rini ini ditanyai oleh salah seorang warga. Nah, karena warga ini setelah ronda kemudian bertanya kepada Bu Rini, Bu Rini, itu Pak Roni memelihara burung apa ya? Kok burungnya ada dua ada 2 ekor. Jadi bukan 2 ekor burung, tapi satu burung ekornya ada 2. Nah, Bu Rini bilang, loh Pak, enggak, saya nggak pernah tahu suami saya punya burung yang ekornya ada 2. Saya taunya burungnya ya satu, ekornya ya satu, kayak burung normal. Nah, terus akhirnya Bu Rini yang merasa aneh dengan perkataan si bapak tadi yang bertanya tadi, Bu Rini berusaha bertanya kepada suaminya, Pak, kamu punya burung yang ekornya 2. Ada orang yang lihat katanya burungmu yang ekornya 2 itu keluar dari sangkar katanya. Nah, kemudian si Bu Rini tadi dimarahi lah oleh Pak Roni, kamu ngapain sih percaya omongan kayak gitu. Nah, itu selama bertahun-tahun Bu Rini menyimpan pertanyaan, sebenarnya yang dikatakan bapak itu tadi benar atau hanya bapak itu yang berhalusinasi atau mengarang cerita. Nah, akhirnya suatu hari Bu Rini berdoa selalu kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk menghadapi anak-anaknya yang berkebutuhan khusus atau cacat. Dan kemudian akhirnya Bu Rini memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Yai yang tinggal di sekitar desa tempat orang tua Bu Rini tinggal. Nah, Bu Rini ini memiliki orang tua yang tinggal di pelosok gunung. Nah, kemudian tanyalah Bu Rini ke sana ketika waktu pulang kampung. Nah, kemudian Bu Rini mendapat jawaban bahwasannya ternyata suaminya menggunakan pesugihan. Jadi ketika dia masuk, Bu Rini masuk ke rumah Pak Yai tersebut bersama 2 orang anaknya, ditemani oleh ibu dari Bu Rini langsung dikatakan oleh Pak Yai seperti ini, kamu pakai pesugihan apa? Itu kasihan anak kamu. Terus kemudian Bu Rini kaget, pesugihan apa ya Pak? Saya nggak tahu, saya nggak pakai apa-apa, karena selama ini saya itu adalah seorang guru yang kemudian ketika menikah saya berhenti bekerja karena suami saya tidak mengizinkan saya untuk bekerja sebagai seorang guru, katanya malu, orang kaya kok istrinya hanya bekerja sebagai seorang guru. Nah, akhirnya Pak Yai ini membantu Bu Rini untuk mengetahui siapa suaminya. Nah, diajaklah Bu Rini ini untuk melihat ke belakang atau melihat sesuatu yang Bu Rini nggak tahu tentang suaminya. Dan benar saja, Bu Rini ini kaget ketika melihat suaminya sedang melakukan ritual bertapa untuk mendapatkan pesugihan, di mana pesugihan itu akhirnya menumbalkan anak-anaknya. Dan Bu Rini kaget, pantas saja ketika selama ini setiap aku habis melahirkan, Pak Roni ini tidak merasa takut, tidak merasa gelisah, tidak merasa sedih ketika melihat kondisi si bayi dari mereka ini kok tidak sempurna. Nah, kemudian Bu Rini dengan kebesaran hatinya, ya sudah Pak, nanti akan saya bantu Bapak untuk sekiranya bagaimana bisa suami saya ini bisa lepas dari pesugihannya itu. Nah, akhirnya Pak Yainya tadi mengatakan bahwasanya kamu bisa, tapi dengan cara kamu harus bisa melihat ekor kedua dari burungnya suamimu tadi. Jadi suaminya Bu Rini, Pak Roni tadi kan memiliki burung ya, memiliki memiliki hewan itu berupa burung, dimana yang orang kampung tadi lihat itu ekornya ada 2. Nah, ini kamu harus bisa melihat bahwasanya
ekornya itu beneran ada dua. Jadi kalau kamu lihatnya hanya satu, itu berarti pesugihan dari suamimu akan terus berjalan terus sampai beberapa tahun kemudian, sampai akhirnya kamu bisa melihat ekor kedua dari si burung ini. Nah kemudian benar, ternyata Pak Roni mengeluarkan hewan ternaknya itu, mengeluarkan hewan peliharaannya berupa burung itu di depan rumahnya, di depan halaman rumahnya yang sangat luas, dikeluarkan di situ dengan alasan itu miliknya Pak D, dia miliknya Pak D-nya Pak Roni, padahal ternyata punyanya Pak Roni sendiri. Nah pada suatu hari Bu Rini keluar pada malam hari jam 10 malam keluar, dan dia berusaha melihat dengan jelas, sejelas-jelasnya. Dia tetap tidak menemukan. Tapi keesokan harinya ketika dia tidak sengaja melihat, ternyata dia melihat ekor dari burung itu ada dua, ada cabang dua di ekor burung tersebut. Nah jadi burungnya itu warnanya hitam seperti burung gagak, tapi dia memiliki ekor yang panjang, yang satu panjang dan yang satunya lagi ekornya pendek. Nah ekor panjang ini yang ketika dilihat oleh Bu Rini, maka pesugihan dari Pak Roni tadi tidak akan berjalan lebih lama lagi. Nah setelah itu tidak lama kemudian, 1 bulan setelah Bu Rini melihat itu, Bu Rini melaporkan kepada Pak Yainya, dan Pak Yainya tadi mengatakan suami kamu sebentar lagi akan selesai. Nah ternyata benar, perusahaan suaminya, 10 perusahaannya tadi langsung tutup begitu saja. Kemudian suaminya jatuh miskin beserta Bu Rini juga ikut jatuh miskin, dan ternyata kedua putra dari Bu Rini ini juga meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Jadi ketika anak Bu Rini ini tidak sedang ngapa-ngapain karena dia hanya memperawat, dia hanya tidur. Ketika tidur itulah tiba-tiba langsung meninggal dalam waktu yang berdekatan. Yang anak pertama di tanggal 12, kemudian di tanggal 15-nya anak yang nomor 2. Betapa berkabung sekali ya Bu Rini ini. Sudah suaminya jatuh miskin, semuanya sudah terlepas dari jin dan goib pesugihan tadi, ditambah lagi anaknya harus merenggang nyawa karena akibat dari si suaminya yang menggunakan pesugihan burung ekor 2 itu. Nah mungkin cukup sekian ya teman-teman yang bisa aku sampaikan. Aku juga mau menyampaikan pesan nih, karena ini pesannya bener-bener sesuai banget dengan realita hidup kita sekarang, bahwasanya kita jangan mengejar harta apapun di dunia ini dengan cara yang gak wajar. Kita bersyukur aja, kita menerima aja apa adanya yang bisa kita cari dengan jalan yang halal, bekerja yang halal, mencari rezeki yang halal, sehingga kita juga akan baik-baik saja. Tidak ada yang akan kita korbankan, tidak akan ada yang kita gadaikan untuk demi sebuah kekayaan di dunia. Nah mungkin cukup sekian video dari aku, Mama Dumpling pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.